Partai Demokrat. Tapi ini ngomong di di Kompasiana dalam tulisannya minta menitipkan Candi Hambalang ke Jokowi. Bahkan dia mengusulkan karena bangunan itu udah nggak berfungsi, sebaiknya dirobohkan, diganti dengan tanaman dan pohon. Makanya kalau kemudian sekali lagi orang-orang Demokrat merasa lebih baik dari Pak Jokowi, sementara tangan mereka itu berlumuran darah, ada banyak cerita-cerita kematian misterius dan gak masuk akal atas saksi-saksi kunci kasus korupsi Hambalang, itu mengkhawatirkan sekali gitu. Mereka ini kayak nggak tahu malu sekali. Hambalang dulu disiapkan sebagai tempat pelatihan atlet nasional oleh SBY. Tetapi kasus korupsi berjamaah yang melibatkan orang-orang Partai Demokrat yang duduk di kabinet SBY dan di parlemen membuat proyek itu hancur dan tidak dilanjutkan karena banyak faktor. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa. Saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa. Pinang kan jelas itu, Wafid manggil saya, ada Wafid, ada Wayan Koster. Di Cipinang menemui saya, mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau. Saya udah kasih semua data lengkap tentang Hambalang ke KPK. Walau waktu itu memang belum ada tersangkanya. Nah, dia bilang, Pak Nazar, soal KPK sudah kita amankan semua. Oh, saya bilang hebat kali Pak. Ini Demokrat kayaknya mencoba untuk memberikan pembelaan, meskipun nggak terang-terangan gitu. Yang diutus Andi Arief, si pakar kondom gerigi. Andi Arief yang diutus gitu. Ya karena biasanya kan di Demokrat kalau misalkan ada kader yang sudah menjadi tersangka, itu otomatis langsung diberhentikan. Tapi dia enggak gitu. Bahkan ada pembelaan dari Andi Arief. Andi Arief kemudian men-setting, memberikan sebuah narasi seolah-olah kasus ini bukan kasus korupsi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. 7 elit Partai Demokrat ini tersandung kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi di Sumber Daya Mineral Zero Wajik sebagai tersangka kasus dugaan suap di kementeriannya pada Rabu 3 September. KPK menjerat Zero dengan pasal pemerasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Zero Wajik menjadi alat Partai Demokrat ke-7 yang terjerat dalam berbagai skandal rasuah. Sebelumnya sudah ada 5 politikus Partai Biru tersandung dalam kasus korupsi mereka. Ada yang masih berstatus tersangka, sudah divonis atau sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 1. Muhammad Nazarudin pada 1 Juni 2011, bekas bendahara umum Partai Demokrat ini menjadi terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus Nazarudin berdasarkan perkembangan pendidikan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafik Maharam saat masih menjadi saksi. Nazarudin dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam persidangannya. Nazarudin menyebutkan ada beberapa petinggi demografi lainnya yang diduga menerima duit dari perusahaannya, yakni bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, dan 2 anggota DPR Angelina Sondah. Dan keempat politikus itu disebut menerima uang dari proyek Wisma Atlet. Keterangan Nazarudin di persidangan dikuatkan beberapa saksi, di antaranya Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Pindo Rosalina Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Geraha Indah Muhammad Al Idris. Saat ini proses hukumannya masih terus berlangsung di Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi. Angelina Sondah ketika menetapkan bekas Putri Indonesia sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang pada 3 Februari 2012.
Angelina atau biasa disapa Angie dituduhkan telah menerima uang melalui Mindo Rosalina Manulang, anak buah Muhammad Nazarudin. Sebab tersebut terkait dengan pembangunan Wisma Atlet, tempat Angie menjadi salah seorang anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat. Lantaran kesalahannya itu, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Angie. Sesuai dengan pasal 12A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam putusan kasasi ini, majelis juga menetapkan Angelina Sondah mengembalikan uang suap sebesar 12,58 miliar rupiah. Ditambah 2.350 juta US dollar yang sudah diterima. Jika tidak dibayar, maka akan terus diganti dengan kurungan selama 5 tahun. Siti Hartati Murdayapo KPK menetapkan anggota Dewan Pembina Demokrat Siti Hartati Murdayapo sebagai tersangka kasus dugaan suap usaha perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah. Presiden Direktur PT Habiata Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Budaya 8 Agustus 2014, Bupati Amran lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pemberian uang 3 miliar rupiah. Kabupaten itu terkait guna usaha lahan sawit. Perusahaan milik Hartati itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Hartati dengan pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Pada Februari 13, pemilik grup berkah itu dinyatakan terbukti menyuap Bupati sebanyak 3 miliar rupiah. Duit itu diberikan agar Amra membeli izin penambahan lahan kelapa sawit milik perusahaan Hartati. Akhir Agustus lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberi pembebasan bersyarat untuk Hartati. Andi Alfian Malarangeng menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Pusat Pelatihan Hambalang Bogor, Jawa Barat. Ia ditahan pada 17 Oktober 2013. Telah hampir sejak Desember 2012 ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Andi juga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar 463,6 miliar rupiah. Selain Andi, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka atas juga menerima melihat hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Anas saat ini masih menjalani sidang Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Invonis Andi dengan 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. 7 elit Partai Demokrat ini tersandung kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, menetapkan Menteri Energi di Sumber Daya Mineral Zero Wacik sebagai tersangka kasus dugaan suap di kementeriannya pada Rabu 3 September. KPK menjerat Zero dengan pasal pemerasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Zero Wacik menjadi alat Partai Demokrat ke-7 yang terjerat dalam berbagai skandal rasuah. Sebelumnya sudah ada 5 politikus Partai Biru tersandung dalam kasus korupsi mereka. Ada yang masih berstatus tersangka, sudah divonis atau sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 1. Muhammad Nazarudin pada 1 Juni 2011, bekas bendahara umum Partai Demokrat ini menjadi terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus Nazarudin berdasarkan perkembangan pendidikan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafiq Maharam saat masih menjadi saksi. Nazarudin dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Dalam persidangannya, Nazarudin menyebutkan ada beberapa petinggi demografi lainnya yang diduga menerima duit dari perusahaannya, yakni bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, dan 2 anggota DPR Angelina Sondah. Dan keempat politikus itu disebut menerima uang dari proyek Wisma Atlet. Keterangan Nazarudin di persidangan dikuatkan beberapa saksi, di antaranya Direktur Indonesia tanah air beta pusaka
saya